Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Benar Bapa, pimpin terus langkah kami supaya kami tidak keluar dari jalur-Mu ya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan yang penuh dengan gejolak di dalam hidup ini, kami mau katakan pada pagi hari ini kami butuh Engkau Tuhan. Engkaulah yang terutama di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua yang ada dalam ruangan ini Tuhan. Kami sama-sama diberkati, baik yang menyampaikan, baik yang mendengarkan pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Ya, kita bersyukur. Ternyata sudah minggu kedua di bulan Februari tahun 2025. Hari-hari berlalu begitu cepat. Sepertinya baru kemarin Natal kita ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih terus kasih kesempatan bagi kita. Ya, kita buka dari Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 25 sampai 28. Ya. Siap-siap. Jangan ada yang bermain-main, tiba-tiba kan saya suruh baca firman. Ya. Jadi pokoknya siap. Nanti ada di layar. Jadi kalau nggak penting itu HP, taruh dulu di sebelah ya. Nggak usah dibuka, dikutak-katik ya. Haleluya. Kita akan baca Mazmur 73 ayat 25 sampai 28. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Nanti akan saya bacakan ayat-ayat yang lain dari pasal ini juga. Kalau kita lihat judul perikopnya ini, pergumulan dan pengharapan. Jadi di tengah-tengah pergumulan, saudara, tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada amin? Ya, jadi separah apapun pergumulan kita saat ini, kita tetap percaya ada pengharapan. Karena ada Yesus, ya, yang senantiasa ada bagi kita. Ya, puji Tuhan. Saya berpikir ya, ketika saya baca nih, ini sudah sering kita baca, apalagi yang ikut GBA mungkin sudah bolak-balik ini dibaca ya. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wow, kira-kira apa yang membuat Asaf ini, ya, Mazmur Asaf dikatakan di situ. Kenapa dia sampai membuat statement seperti ini? Pasti ada maksudnya di sini, saudara. Ada yang membuat, jika kita membuat suatu keputusan di dalam hidup ini, pasti ada sebabnya. Makanya ada akibatnya di dalam hidup ini. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Di situ masih tanda tanya, saudara. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ketika saya membaca ini, saudara, saya merenungkan. Berarti sudah dia yang terutama. Ada amin? Number one, ya kan? Kalau kita melihat dulu waktu berapa hari sebelum kejadian di Amerika itu, Tuhan itu paling bawah, 0, saudara. Tapi pada pagi hari ini
Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Berarti dia number one. Katakan pada pagi hari ini, Tuhan nomor satu. Semua jemaat Philadelphia katakan 1, 2, 3. 1. Tuhan mendengarkan apa yang keluar dari mulut kita pada pagi hari ini. Philadelphia berkata, Tuhan nomor satu. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jangan lebay gitu kan. Saudara, itu bisa kita alami. Kemarin di kaum ibu, hidup dalam roh. Kalau orang yang hidup dalam roh, ketika berkata selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, pasti yang lain berkata yes. Tapi kalau kita hidup dalam daging, apa-apaan sih? Lebay lu. Ini masih di dunia, ini kaki masih di dunia. Saudara, pada pagi hari ini pasti ada dasarnya, saudara. Ketika kita mengambil keputusan, ya, kita bisa katakan kepada pasangan kita, kaulah yang paling kucintai. Ya kan? Ya, saudara, apapun itu, kepada pasangan, kepada suami, kepada anak, aduh, kaulah buah hatiku, jantung jiwaku, belahan jiwaku. Saudara, pada pagi hari ini Dia yang terutama. Ada amin? Ya, siapa gerangan ada padaku di surga? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, kita memang masih di bumi ini, saudara. Tapi jika kita katakan Dia nomor satu, maka saudara, akan ada dampaknya dalam kehidupan kita, saudara. Di ayat 26 katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ketika Dia menjadi nomor satu di dalam dalam hidup kita, dalam hidup Bapak Ibu dan saudara-saudara, adik-adik, anak-anak kami, enggak asing berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Saudara, mungkin sudah berkali-kali saya saksikan ini. Dulu, sesudah saya bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, umur 19 tahun. Setiap mau CD, waktu itu masih di gereja GKPS, setiap mau CD sakit, saudara. Ada apa ini Tuhan ya? Ditunda. Udah, kan dulu ada pembelajaran kalau mau CD itu. Ada pembelajaran berapa kali pertemuan gitu. Walaupun anak Sintua nggak ada pengecualian, harus belajar. Jadi saya belajar dulu di Siantar, GKPS Siantar Timur, belajar. Ketika mau CD sakit, saudara yang dikasihi Tuhan, waktunya saya CD waktu itu adalah pas waktunya, pas keluar ayatnya, saudara. Ini ayatnya. Saya berpikir ada apa ya Tuhan? Ada apa ya gitu. Ternyata saudara, inilah yang menjadi kekuatan saya secara pribadi. Mungkin bagi Bapak Ibu ada ayat-ayat tertentu yang begitu membuat pokoknya aku harus terus mengiring Dia. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya katakan ketika saya bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanggal 6 Oktober 91. Tidak ada yang paling utama lagi selain Yesus. Waktu itu saya agak kontroversial di kampung, saudara. Tiba-tiba saya tepuk tangan. Tiba-tiba haleluya, puji Tuhan. Pokoknya agak aneh. Nah, itu yang saya katakan tadi. Bagi orang dunia kita mungkin aneh. Tapi kalau kita di dalam roh, apa yang ada dalam hatimu, ada dalam hati saya. Masuk. Nyambung. Kenapa? Kita bisa kunjungan dalam satu keluarga. Ada kehausan akan firman Tuhan. Nyambung, kita belajar firman Tuhan, saudara. Berjam-jam, udah mau pulang ngobrol lagi. Udah mau pulang ngobrol lagi. Dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, bisa 4 jam. Kenapa? Ada ketertarikan dalam roh. Iya, kita akan lihat. Saudara, kenapa Dia berkata seperti itu? Saya akan bacakan dari awal. Mazmur 73 ayat 1 dan seterusnya. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya,
bagi mereka yang bersih hatinya. Katakan amin. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dengan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Saudara, kita lihat di sini. Saya buka ya, saya pelajarin. Asap itu siapa sih? Tuh. Rupanya seorang ahli musik, saudara. Dia seorang pemimpin musik. Pernah nggak kalau baca di Perjanjian Lama itu ada Asap, Heman, Yedutun. Nah, itu grupnya dia itu, saudara. Ya, jadi siapa itu ya gitu. Rupanya dia itu seorang pemimpin musik, saudara, ya, di pemerintahan Raja Daud. Jadi Mazmur ini digubah oleh Asap, saudara, dari suku Lewi, ya. Asap itu menulis 12 Mazmur, Mazmur 50 dan Mazmur 73 sampai 83, saudara. Kalau lihat di situ Mazmur Asap seperti itu. Ya. Jadi pada pagi hari ini, saudara, ketika dia melihat orang fasik begitu diberkati, saudara, kok mereka itu enak banget ya. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan. Pernah nggak? Aku udah rajin ibadah gitu kan. Kok mereka enak-enak aja sih gitu. Ngomong seenaknya, korupsi seenaknya, mengambil yang bukan bagiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita baca Mazmur ini, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Ya, karena dia melihat, ya, mereka sepertinya diberkati, ya, tidak mengalami datangnya masa susah. Dan jangan heran jika orang banyak ke mereka, saudara. Contohnya mencari harta dengan cara yang tidak halal. Keluarlah pernyataan Asap ini di Mazmur 13 dan 14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudara, mungkin Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan. Ya, kita yang melayani Tuhan ini kok begitu-begitu aja gitu kan. Orang yang datang jarang-jarang, bahkan tidak beribadah dengan congkaknya, saudara. Ya, kalau di kampung sana, dulu dari cerita Bapak, gak heran saudara, gereja itu hanya penuh kalau Natal dan Paskah. Ya, puji Tuhan kalau di Philadelphia gak seperti itu. Ada amin? Natal dan Paskah. Paskah rame karena kita punya undangan, Natal. Tapi kalau Paskah, hari-hari ibadah itu hampir sih tetap ada konsisten, sekalipun masih ada yang terlambat, ya. Ingat nggak khotbah Pak Gembala, datang terlambat pulang duluan. Apa yang didapat, saudara? Ketika kita masuk dalam pujian penyembahan tadi, saya berharap hari berikutnya 7:30 kita bisa berdoa. Tadi kita lagi berdoa di sana, saya bilang sama Ibu Hartati, sini gabung doa. Ini bukan hanya untuk tim pelayan. Dan pada akhirnya nanti saudara, kalau jam 7 kita mulai doa, ya. Apalagi kita nanti sudah punya gedung sendiri. Jam berapa kita mulai doa? Siapa datang doa, siapa datang doa, siapa datang doa. Sujud, saudara. Masih ingat dulu kesaksian Pak Gembala? Waktu kita datang doa. Sudah banyak sekali orang
Mari kita bergandengan tangan. Nah itu yang ternyata saya di sebelah kirinya Pak John. tidak mengerti. Tuhan bicara itulah tulang dari tulangmu dan dagingmu. Jadi siapa datang doa, siapa datang doa. Terus pas sudah selesai Pak Gembalanya bilang mari kita bergandengan tangan. Saudara, bisa-bisanya saya di kiri Pak John. Nanti Pak Gem buat begitu ya. Mari kita bergandengan tangan. Terus ada bisikan saudara. Dialah tulang dari tulangku dan daging dari daging. Tapi yang sudah menikah jangan salah. Haleluya. Ya, jadi pergumulan seorang Asap ini saudara, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hal yang bersih dan membasuh tanganku tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita ada mengalami seperti itu. Ke gereja tambah banyak masalah, berdoa tambah banyak masalah. Saya percaya jangan begitulah. Enggak, itu terbalik saudara. Di dalam doa, seorang anak begini, Mah, emang kalau berdoa itu udah langsung dapat? Tidak, memang belum. Tapi ada kedamaian, ada sukacita, ada damai sejahtera saudara. Kayak pujian tadi, ku kan berdiri di tengah badai. Wih, enak banget saudara. Sekalipun permasalahan kita masih bergulung-gulung, ya kan? Tapi kita percaya di dalam Tuhan kita akan melihat sekusut apapun benang itu ya, saudara. Ya, pernah nggak lihat benang kusut saudara? Nggak tahu mau ditarik salah, tarik salah saudara. Saya kalau sudah seperti itu saudara, saya gunting. Memang ada saatnya kita terluka karena ditarik. Banyak korban, ya, tahu nggak? Kalau benang udah kusut, ya ditarik, keikat, tarik gitu. Ada saatnya yang terikat itu digunting, baru dirangkai kembali, saudara. Saya dulu waktu SMP, SMA suka nyulam. Waktu itu masih naluri keibuan masih ada, saudara. Tapi sekarang copok kancing baju pun saya suruh Bapak Gembala yang jahit. Bisa berubah, ya. Bisa berubah seperti itu saudara. Ya, makanya mari sekusut apapun saudara, kita akan lihat saudara. Kita cemburu, mungkin sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Kok setiap hari ini aja persoalan terus. Makanya dibilang level up. Ada saatnya memang digunting saudara, supaya bisa diurai kembali dan hidup ini dipulihkan. Memang tidak enak. Kita teruskan ayat 15. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Artinya ketika kita kadang bertanya, Tuhan, kenapa seperti ini? Saudara, kadang kita nggak ketemu titik terangnya, ya seperti tadi yang saya katakan, benang kusut. Tapi tetap percaya, semua akan indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11, saudara. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ini dia, sudah hampir dapat, saudara. Ayo kita baca ayat 18 bersama-sama. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Begitu banyak kesaksian yang kita lihat di depan mata kita, saudara. Ya, kita tidak menghakimi sih seperti kejadian-kejadian kemarin yang di Amerika itu. Itu perumahan yang Palisade itu katanya memang perumahan elit. Mungkin di sini di Piksana kalian tahu di tempat-tempat elit seperti itu. Habis dalam sekejap, saudara. Di sini, saudara, Asap ini belajar. Kita belajar pada pagi hari ini. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur.
Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena ada setan. Seperti mimpi. Saudara, hidup ini kadang seperti mimpi juga, Tuhan membalikkan keadaan. Dan seperti mimpi juga, segala sesuatu bisa hilang, tapi segala sesuatu juga bisa dapat, saudara. Dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa, selama kita berseru kepada nama Tuhan. Saudara, kita baca di ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kegalauan itu, saudara, ketika kita, hati kita merasa pahit dan buah pinggang menusuk-nusuk, katanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekat, tidak berdaya, saudara. Tapi kita lihat apa yang terjadi, saudara. Tetapi aku dekat di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Saudara, ketika kita menghadapi persoalan hidup apapun, jangan pernah meninggalkan persekutuan. Jangan pernah meninggalkan jam-jam doa kita, saudara. Jangan pernah meninggalkan ibadah-ibadah kita, saudara. Tetap kita bangun, tetap kita bangun. Katakan di sini, saudara, kita melihat karena semua yang dia lihat itu yang membuat dia ternyata Jesus number one. Katakan amin. Itu yang membuat dia, kalau bahasa Bataknya ternyata nggak ada apa-apanya. Tanpa Yesus hampa, saudara. Tanpa Yesus nol. Makanya saudara, kita bersyukur. Nama itu nama yang ajaib, nama yang memberikan kuasa bagi kita, saudara. Yohanes 1 ayat 12. Coba baca dulu sebentar. Ini ayat kesenangan yang luar biasa, saudara. Setiap orang yang menerimanya, coba baca yang sudah dapat. Bapak Abi boleh baca. Yohanes 1 ayat 12. Adakah di layar? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, makasih. Semua orang yang, bukan semua orang Kristen. Semua orang yang menerimanya, siapa yang percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberinya kuasa. Saudara, dulu ada ibu-ibu, kalau udah sakit, Pak John, sekarang saya mau buktikan, aku juga punya kuasa, ya kan? Sekarang Pak John tidak ada lagi telepon, ya. Kenapa? Kuasa itu sudah Tuhan berikan, ya, bagi kita, ya. Ketika ada sakit tumpang tangan, Tuhan sudah memberikan kuasa bagiku. Apalagi anak-anak kita suka sakit itu, ya. Zaman saya punya anak-anak kecil itu, saudara, tiba-tiba matanya gini, demam tinggi gitu-gitu. Hati-hati, ibu-ibu harus peka, ya. Tumpang tangan dalam nama Yesus, saudara. Tangan Bapak Ibu ini punya kuasa karena Tuhan sudah memberikan kuasa. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Jadi bukan setiap orang Kristen. Ingat ya, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Apakah kita sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Yes, saudara. Makanya pagi hari ini topiknya Jesus number one. Kenapa saya katakan? Ternyata saudara, itu yang membuat dia, ketika dia lihat, tadinya dia cemburu kepada pembual-pembual, tadinya dia cemburu kepada orang-orang fasik, kok kayaknya mereka itu enak hidupnya. Tapi ketika dilihat sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, dalam sekejap hancur. Wah, ternyata
berarti aku benar dong. Aku memuji Tuhan, tiap hari aku berdoa. Sekalipun kayaknya doa kita galau-galau atau bagaimana, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Karena dikatakan tetaplah berdoa, 1 Tesalonika ya. Tetaplah berdoa. Makanya saudara, ya hari-hari ini benar-benar jadikan dia nomor 1 saudara. Ya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Saudara, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Saudara, kalau Tuhan yang pegang tangan kita, tidak akan terlepas. Ingat itu. Waktu itu saudara, saya punya Namboru, punya anak 5 tahun. Mereka berjalan berdua di jalan raya di kampung. Ya, sebenarnya mereka berjalan itu, saya yakin anaknya itu yang menarik tangan itu, karena mamanya memang pegang tangannya. Tiba-tiba anaknya ini tarik, ya. Saudara, kadang kita sudah dipegang. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Saudara, Tuhan yang pegang tangan Bapak Ibu, saya percaya jangan pernah lepas saudara. Ya, kita kadang Tuhan menggenggam, tapi kita meronta-ronta saudara. Tahu nggak anak yang saya ceritakan tadi? Tiba-tiba dia tarik tangannya, tiba-tiba lewat Grand Max saudara, selesai. Umur 5 tahun. Wah, kiamat. Ketika Namboruk itu cerita, hancur hatiku dah katanya, hancur sehancur-hancurnya. Saya udah pegang, tapi dia lari gitu, ya biasalah anak-anak ya kan. Padahal itu di kampung loh, di kampung. Tahu gimana ceritanya? Itulah roh maut itu. Ya, tiba lari ke jalan, hajar. Kayak kita saudara pada pagi hari ini. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Saudara, di sini kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara, Tuhan mengangkat hidup kita begitu luar biasa. Ada amin? Jadi ketika kita menghadapi persoalan hidup itu, ya, ini menjadi gambaran bagi kita. Bagaimana asap ini melihat kesudahan orang-orang yang congkak. Ingat tadi di ayat berapa itu? Ayat 11, mereka bilang gini. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Wow, ya. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Saudara, ada itu di Perjanjian Baru ya. Ditumpuknya semua, hai jiwaku, disitulah kau. Tiba-tiba malam itu dia mati, selesai. Untuk siapa dicari itu? Ya untuk orang-orang. Dia nggak menikmati sama sekali hartanya itu saudara. Kalau di Pengkhotbah dikatakan yang paling indah dalam hidup ini ketika kita berjeli lelah dan kita menikmati juga saudara. Ada orang yang berjeli lelah siang malam cari uang, tapi tidak pernah menikmati. Saya pernah mendengarkan ilustrasi dari seorang hamba Tuhan seperti ini. Ada penjaga kolam di puncak sana, ya bosnya di kota gitu. Terus kalau ada pagi-pagi dia udah berenang, ya kan, taruh kopi, ada pisang goreng gitu kan. Yang punya sibuk cari uang, ya kan. Untuk libur aja dia nggak bisa menikmati, ya. Kalau ada bocor villanya itu tinggal telepon, bos, villanya bocor, diperbaiki, kan. Terus kalau ada apa, setiap bulan dia gajian. Yang menikmati siapa? Penjaga apa atau yang punya?
Itu dia, saudara. Dia tinggal lapor, setiap bulan dia terima gaji. Pagi-pagi dia ada kopi, ya. Istrinya bilang, "Papa, ada pisang rebus," ya kan? Pisang goreng. Udah kebayang lah itu gitu. Yang punya siang malam cari uang. Yang punya siang malam cari uang, saudara. Ya. Jadi mulai sekarang, ayo kita berdoa supaya kita bisa turing-turing dikit, saudara. Ada amin? Iya. Saya bersyukur, ya saya kadang nggak tahu lah ya. Lihat tim kaki gatal ini, iri saya kadang. Toto udah sampai di gunung sana, di gunung sini, di gunung sini gitu. Tapi saya pikir itulah yang menikmati hidup, saudara. Ya, ya Pak Eko ya. Toto kayaknya di Jawa itu udah semua gunung dijalanin. Kemarin kami ketemu di Semarang, naik apa? Naik motor. Berapa jam? 12 jam. Saya bilang gini, saudara. Tapi saya pikir menikmati hidup itu, saudara, bukan harus gitu. Ada duit tapi gak bisa nikmati seperti tadi. Penjaga villa yang menikmati. Setiap pagi dia berenang, dia yang sehat, iya kan? Setiap bulan terima gaji. Villa bocor, bos, villa bocor. Ya, tukang dikirim, iya kan? Saudara, mari kita belajar. Saya pikir gini. Pak Gembala bilang begini dulu, "Ma, jangan semua dipikirkan. Makanya banyak gembala mati muda," katanya. Ya juga ya. Jadi kalau jemaat kita ini punya yang unik-unik, berarti itulah. Ya, kalau anak jasmani kami kan 2, Anes sama Jojo gitu. Tapi anak rohani kami kan satu gereja. Kalau dipikirkan satu-satu, ya juga ya, gitu kan. Nah, demikian juga Bapak Ibu, di dalam hidup kita, mari kita minta juga karunia menikmati, saudara. Kita lihat di sini, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Luar biasa, saudara. Sepertinya tadi Asaf itu merasa sia-sialah hidupku ini. Ternyata Tuhan mengangkat hidup saudara dan saya. Keluarlah pernyataan dia, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Ternyata saudara, kita capek pun, kita bergumul, kita mati-matian, kita sedih, kita putus asa. No, iblis yang ketawa. Syukurin lu, anak Tuhan lu kan, tiap minggu lu gereja, komsel kan, tapi hidup lu kayak gitu. Lawan, saudara. Bilang hari ini, "Tuhan, aku mau menikmati berkat-berkat Tuhan." Walaupun seberapa, saudara. Walaupun seberapa. Ya. Kemarin kita jalan gitu. Sama Pak John, sama Jojo. Sebenarnya dananya itu hanya 100.000 kurang lebih. "Ini loh Ma," kata si Jojo, "nikmati hidup." Pesan kopi, pesan pisang goreng. Duduk di alam terbuka. Iya juga ya. Kadang kita tertutup, saudara. Makanya naik ke gunung, naik, nikmati, pandang, saudara. Minta sama Tuhan karunia menikmati, saudara. Ya. Bukan harus banyak duit, nikmati bersama keluarga, saudara. Minggu lalu dadakan berangkat ke Setu. Waduh, benar-benar kita ini. Orang lihat di Facebook, punya kebun singkong, punya rambutan. Pas dicabut singkong, difoto lagi, saudara. Pulang happy, saudara. Saya pikir, itulah, mari cari kebahagiaan, tapi ingat, bersama dengan Tuhan. Ada amin? Ya, nikmati, saudara. Kita lihat, "Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya." Sampai dia mengambil keputusan, saudara. Daging ini tidak menghalangi kita, saudara, untuk melayani Tuhan. Makanya saya bilang yang melayani jangan banyak alasan. Kalau sudah percayakan kita untuk melayani kemanapun. Hari apa itu? Pak John sama Anes konseling 3,5 jam. Dari jam 12 malam sampai jam 3:30 pagi. Ternyata saya senang. Anes ini gitu-gitu diam-diam dia menyimak.
Ini bukan memuji diri. Saya senang lihat papa sama mama kunjungan ke orang sekaya apapun dan kunjungan ke sesederhana apapun, papa sama mama sama gayanya. Ini anak kami yang bilang, saudara, memang benar, saya tidak peduli mau kunjungan kemana. Ya, mau ke rumah Pak Jenderal, nggak kebetulan ada berapa jenderal keluarga Pak John, biasa saja. Tapi ketika kita kemana pun melantai, kemarin kita ke Boyolali, wow, sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya Pras ya, kami tidur di rumah Pras saudara. Ya, kami bisa di penginapan, tapi kami sama-sama lihat mungkin Facebook kami. Ya, indah saudara. Jadi sama dan mereka welcome. Kalau memang nanti kita gilir jemaat ini ke sana, saudara. Ya, tidak akan mengurangi sikap kita kepada siapapun kita kunjungan saudara. Dan kita tidak memilih-milih. Jadi kalau di jemaat ini ada yang merasa dipilih, no. Semuanya sama. Kita ajak di konser, ayo. Kita ajak di mana, ayo. Saudara. Semua rumah jemaat kami sudah tahu. Ya, masa gembala nggak tahu rumah domba-dombanya? Harus tahu. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dia mengambil keputusan itu Bapak Ibu karena dia melihat keadaan orang fasik ditaruh di tempat-tempat licin sebentar, ternyata memang sekejap tidak ada. Itu yang membuat dia ternyata tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya hidup ini. Tuhan nomor 1 di dalam hidup. Ya. Minggu lalu keluarga Bapak Iwai mengalami ujian yang luar biasa ya, berjamaah, ya kan? Sudah Pak Iwai, Zetro dan Kaleb. Saudara, itu semua proses dilalui, sekarang udah sehat. Maksudnya gini, apapun itu Tuhan izinkan itu dalam fase-fase hidup kita, saudara. Tuhan izinkan. Tapi dalam sekejap juga Tuhan bisa memulihkan keberadaan kita saudara. Dalam sekejap. Makanya kita percaya. Sebab ayat 27 saudara. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Saudara, kalau saudara tidak mau binasa dan saya, jangan pernah membelakangi dia Bapak Ibu. Tetaplah. Apa dikatakan tadi? Aku tetap di dekatmu walaupun seperti hewan, tahu nggak? Ini tahu nggak kalau hewan itu? Aku mau dipotong apa gimana ya gitu. Saudara, tetap dekat. Jangan pernah menjauhkan. Jangan mandele. Orang Batak bilang mandele, putus asa. Ya. Saya pernah katakan, apapun yang terjadi, saya pikir sekali Yesus tetap Yesus. Mau ngapain lagi? Mau mundur? Tanggung. Kalau mundur dari dulu sekalian, capek. Kalau kita mundur sekarang, maju terus saudara. Tuhan izinkan apapun itu terjadi, ternyata untuk membentuk kita. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina meninggalkan engkau. Jadi dia lihat, asap itu lihat. Itu yang membuat dia, gak ada yang kuingini lagi Tuhan selain engkau. Ternyata Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu dengan caranya Tuhan. Haleluya. Kita tutup dikit lagi ya. Ayat 28. Sebelum kita masuk ke ayat 28. Perjalanan yang luar biasa. Kemarin ke Boyolali saudara. Mungkin sebagian sudah tahu. Itu tidak bisa dilupakan seumur hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan. Memang sudah ada masalah di kopling katanya, aku nggak tahu gitu. Tapi saya fokus ngurusin ban, busi gitu kan. Itu pun dana juga. Kan waktu itu siapa yang tergerak, saya katakan seperti itu. Singkat cerita, berangkatlah kami. Hari itu, puji Tuhan, di jalan memang cukup ya. Sempat juga pikiran gini, kok gini amat ya. Tapi bukan mengeluh. Pertama masih hujan. Jarak pandang itu 5 meter saudara. Ya, jadi satu Innova, satu kita, Bagas yang bawa sama Jojo, Pak John gantian.
tambah ke sono. Saya bilang ini, puji Tuhan, nggak ada petir. Benar sudah. Kadang gini, puji Tuhan tidak ada petirnya. Saya petir paling takut saudara sampai sekarang. Kalau hujan doang mungkin saya masih ini. Jalan, ternyata petir di Brebes sampai kemana? Hujan, pokoknya gini. Jadi hujan itu udah berapa kali? Hujan, jalan, hujan. Jadi 5 kali kami hitung kalau nggak salah itu. Puji Tuhan, kami bermalam di Kopeng. Ternyata memang dari sini pun Jojo udah bilang, sebenarnya kita harus peka gitu ya. Kopling ini, Pak Siregar juga ini udah agak keras gitu. Tapi iman Bapak Gembala jalan. Ya, Pak Gembala merasa itu masih bisa gitu. Ya jalanlah, jalan. Di sana tanjakan cukup luar biasa. Tapi Tuhan itu luar biasa. Malaikat itu berjaga-jaga bagi kami luar biasa. Ya, kami di depan, Innova di belakang. Seperti itu, hari Senin acara berjalan baik. Walaupun hujan, pas mau seminar, hujan sebentar. Pada datang pendeta-pendeta, udah itu baru hujan. Pokoknya Tuhan itu kita melihat pekerjaan Tuhan itu begitu luar biasa. Dan antusias pendeta-pendeta itu saudara sangat luar biasa. Ada juga di Facebook sebagiannya. Selesai seminar, ya hujan lagi, ya kan. Malam itu kami pulang ke penginapan lagi. Penginapan naik turun gunung malam-malam. Tapi mobil itu aman, saudara. Lihat ya pekerjaan, cara kerja Tuhan itu. Mobil itu aman. Hari ketiga bernatal. Ya, bernatal di situ juga mujizat demi pagi-pagi baptisan itu juga sangat luar biasa, saudara. Baptisan di kolam renang. Ya. Di alam terbuka. Ya. Saya pikir masuk kolam 15 orang lumayan gitu. Ternyata kecil sekali biayanya. Ya. Pokoknya bagaimana kita mempergunakan dana yang Tuhan siapkan itu, boleh dibilang ngepas-ngepas lah. Seperti itu, saudara. Singkat ceritanya, sebelum baptis kita berdoa, muji Tuhan di situ. Makanya lagu tadi yang bintang Anugerahmu itu berkali-kali dinyanyikan di kolam renang itu, saudara. Baptis, sesudah baptis, mulai rintik hujan, masuk ke mobil semua aman, saudara. Yang luar biasa di sana itu makanan enak-enak, saudara. Apalagi mamanya Pras. Nanti kita nikmati masakannya. Apapun dimasak enak ya. Semua enak. Ya, malam itu kami kembali lagi ke penginapan, Pak Ibu. Naik turun gunung lagi, kopling masih aman. Ya, puji Tuhan. Ya, singkat ceritanya hari Rabu lah. Hari Rabu, malam itu kami tidur di sesudah Natal. Malamnya kami ada gembala datang dari Kajongan, GGP Kajongan. Bapak itu ngajak ke tempat saya. Naiklah kami ke sana jam 8 malam. Tuh jalannya begini, gini, bentar. Hujan, saudara. Tapi di situ kopling masih aman, saudara. Ya, kadang gitu. Masih aman di situ, saudara. Puji Tuhan. Akhirnya singkat-singkat aja ya. Malam itu kami pujian penyembahan di situ di GGP Kajongan itu, pujian penyembahan anak muda juga luar biasa. Menikmatilah ya. Nanti suatu saat kita bergantian ikut ke sana. Puji Tuhan, malam itu kami pulang aman. Malam itu tidur di rumah Pras. Ya, paginya siap-siap semuanya berangkatlah. Dan udah ada callingan dari Semarang, dari Dedes. Mama Anes jadi datang enggak? Ada Woku sudah siap. Jadi gara-gara Woku datang atau mau kunjungan, ya kan? Tadinya mau ke Ungaran mau doa, tapi dipikir sudah kita tidak usah doa di Ungaran, langsung aja ke rumah Ariska. Mau ke situ pun hujan, saudara. Lumayan juga medan yang harus dijalanin. Singkat cerita, aman terkendali. Ya, makan di situ dan saya lihat tanjakan ke rumah Ariska itu lumayan juga. Tapi aman, saudara. Pulanglah. Kami lewat hutan jati 10 kilo yang potong jalan itu ya. Lewat hutan jati 10 kilo. Situ
hujan deras, tapi aman Bapak Ibu. Kira-kira di jalan tol 360, sebelum 360, tiba-tiba Jojo lagi posisi kencang. Saya bilang, bau gitu. Bau knalpot. Oh, mobil sebelah kali gitu kan. Mau bilang mau ke apa. Enggak, ini bau. Aduh, hidungku mampet, kata Jojo, dia lagi flu. Akhirnya mobil tidak bertenaga, puji Tuhan bisa ke pinggir. Akhirnya dihubungin mobil gas, hubungin jangan sampai lewat rest area. Kalau lewat area kan repot gitu. Singkat cerita, ternyata hanya 2 kilo di depan. Karena hujan kita pun nggak terlalu kenceng. Jadi cara Tuhan itu begitulah luar biasanya. Jadi kalau agak terang dikit kenceng, tapi kalau hujan lagi pelan. Nah, tiba-tiba mobil ini sudah nggak bisa, udah nggak bertenaga ya, lari 20-30, udah, wah. Tapi di situ saya bilang, Tuhan sudah menolong kami keliling-keliling, tanjakan naik turun gunung malam-malam, Tuhan menolong, pasti. Tuhan tahu saudara, disitulah waktunya mobil itu disitulah mobil itu rusak lah judulnya. Saudara, tiba-tiba saya hubungin Ibu nih, nggak diangkat, Bu Yulia nggak diangkat, hubungin. Maksud saya jangan lewat. Rupanya mereka handphone taruh di tas apa di sebelah, ya fokus ke ini kan hujan gitu. Jadi kita berjaga-jaga terus di jalan. Tuhan Yesus tolong. Selama di Boyolali saudara, setiap tikungan Tuhan tolong, tanjakan Tuhan tolong. Kenapa? Kita tahu dalam roh saya itu kayak ada sesuatu gitu. Ada apa? Sebenarnya tiap tikungan itu Tuhan tolong gitu. Di situ akhirnya pas telepon, lihat rest area 8 kilo lagi pas 10 kilo itu ya. Lihat rest area itu ya 5. Udah, puji Tuhan mobil bagas belum lewat rest area. Udah, kita ke rest area. Ya gimana? Singkat cerita dihubungin orang jasa marga bla bla bla, hubungin. Rupanya adiknya Ibu Ning ya, ada grup Kijang ya. Nah, ada nggak temanmu di Batang? Nah, jadi kami itu di 360, kilometer 360, disitulah. Ya, situ saya hanya bilang, saya sukacita saya itu gini, ini pasti duit, gitu kan? Ini pasti duit, gitu. Kan udah saya bilang tadi, semua udah diirit gitu. Tapi saya percaya dengan cara Tuhan. Jadi saat itu saya tidak mikirin duit lagi, yang saya pikirkan betapa luar biasanya pertolongan Tuhan. Nah, itu yang saya katakan tadi, sesudah hidup itu Tuhan sudah menyertai kita. Kalau bukan karena Tuhan, kita bisa celaka gitu ya. Benar, Jesus number 1, Tuhan nomor 1. Saya melihat di situ Bapak Ibu. Wah, sampai kami di rest area hujan deras. Baru telepon, singkat-singkatnya aja, datanglah derek. Akhirnya dari orang derek itu yang bawa mobil kita, Pak John duduk di sebelah. Tapi mobil hidup dan tetap jalan, nggak diangkat karena mobil masih bisa jalan. Ya, singkat ceritanya, dihubungin lah adiknya Ibu Ning. Temannya di situ Kapolsek. Ya, situ datang. Itu malam kami masuk bengkel itu gelap. Masuknya cahayanya, bengkelnya berantakan. Pokoknya saya dari dulu kalau tempat begituan itu kan lebar terus banyak oli-oli. Mau kamar mandi aja kita harus ekstra hati-hati karena semua oli gitu kan. Hujan deras, tampias. Kebayang gak Bapak Ibu? Kita itu sudah melakukan Natal apa semua. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau hilang sukacita saya hanya gara-gara masalah ini. Ya, tetap kita bisa ketawa. Pak polisinya bilang begini, dia datang naik Pajero. Udah makan belum? Kita diam. Bukan karena nggak ada uang sebenarnya untuk makan, bisa lah gitu kan. Ayo makan. Nanti aja Pak. Ayo naik mobil saya. Jadi kita ini, saya belum cerita. Kita kan 2 mobil. Yang kerja duluan sama Bagas, Jen, Gita, semua naik mobil. Adi sama Pras sama Bagas. Nah, kami belakangan, saya Bu Ning, Pak John, Jojo, berlima lah kami. Bu Yulia, naiklah kami ke Pajero ini. Mimpi apa ya? Kita makan apa ya gitu. Terus udah makan depan kantor saya, dekat kantor saya. Dibawalah kita makan ke situ. Terus
Ya, ayo pilih-pilih, Pak, makanlah Pak. Tenang aja, kan saya yang traktir gitu kan. Saya yang traktir. Singkat cerita, saya udah lirik Pak John, gimana kita bayar aja ya gitu. Terus, Pak, ini gimana ya Pak? Jangan dibayar, banyak uangku katanya. Saudara, jangan dibayar. Saudara, dia yang bayar. Saudara, Tuhan itu membuka bongkar pasang apa itu. Ibu ini udah tanya estimasi 3 jam. Benar saudara, jam 8 sampai kira-kira segitulah. Jadi kami itu tidak dibiarkan nungguin di bengkel itu, angin kenceng, terus hujan, kedinginan, bau oli, bau apa seperti itu. Enggak, Tuhan hibur kita. Diajak kita naik Pajero keliling-keliling alun-alun kota Batang, saudara. Jadi tahulah kita, ini alun-alunnya, ini apa, ini alun-alun. Jadi tempat makan di alun-alun itu kita muter, saudara. Kita dikasih makan di situ, dia yang bayar. Aduh, nggak enak banget, banyak uangku, jangan dibayar katanya. Udah, pas sudah selesai kami makan, kita tungguin lontong apa ya, opor, ya, pecel ayam, pecel lele, saudara. Bapak itu yang bayar. Lihat anak-anak raja dijamu. Ada men. Kondisi seperti itu. Memang ketika terjadi itu, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau sukacita saya hilang hanya gara-gara karena apa? Tuhan sudah menolong kita mulai dari kita berangkat petir apa semua, naik turun gunung malam-malam hujan lebat. Tuhan menolong seperti asap ini, saudara. Singkat ceritanya, dia telepon ke bengkel, mobilnya sudah siap. Bapak itu ngomong begini, ini mobil saudara, ini saudara saya ya, yang benar kerjanya, mobilnya yang benar gitu kan, ini saudara saya. Gitu. Terus ibu ini telepon adek, gimana kamu mau kasih tip enggak? Gak usah katanya, bapaknya boro-boro dikasih tip, kita diajak makan gitu kan. Itulah ceritanya saudara yang dikasihi Tuhan. Begitu luar biasanya pertolongan. Pas kalian sampai di bengkel, mobil udah rapi, ya udah kita naik mobil. Di sepanjang perjalanan kita hanya mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan. Seandainya itu ditanjakan di hutan gunung sana, di hutan-hutan itu terjadi, saudara nggak tahu apa yang terjadi. Apalagi di hutan Kajongan itu, saudara, itu begini, naik, malam hujan lagi. Kalau rusak di situ, kok di situ? Ini di tempat rata dia terjadi, saudara, di jalan tol. Ya, dari rest area ke bengkel itu 3 kilo. Saudara, saya melihat kan menikmati aja gitu kan. Kita diderek gitu kan. Kita nggak tahu, Tuhan terserah Tuhan lah gitu. Judulnya Tuhan siapkanlah semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah perjalanan. Jangan sampai hilang sukacita kita hanya gara-gara masalah sedikit, saudara. Pertolongan Tuhan, lihat bagaimana anugerah Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Jadi malam itu mobil itu habislah semua 2 juta kurang 50.000. Karena mataharinya, koplingnya satu paket. Dan itu Sincia tanggal 29 Januari. Ditunggu dulu dari tokonya. Puji Tuhan, tokonya mau, maksudnya bisa menyediakan barang itu, saudara. Sembari dibongkar, ya kami hanya lihat bongkar, pasang nggak lihat lagi karena kami sudah pergi makan. Di tempat makan kami ada sejam lebih kali ya, lebih. Ada hampir 2 jam kali, orang kami santai banget, kayak nggak mikir apa-apa gitu. Orang makanan di depan mata, ya kan. Jadi segala kelelahan semuanya itu, saudara, itu puji Tuhan sampai Jakarta jam 3. Ya, tidur jam 4, bangun jam 8. Nggak ada rasa lelah yang ini. Jadi kita ingat berkat Tuhan. Baru kita renungkan perjalanan hidup kita itu, saudara, begitu luar biasa. Tuhan, apakah ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur? Tidak menjadikan dia nomor 1. Mari ayat 28 kita baca. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Tetaplah kita dekat, saudara. Tetaplah kita dekat. Aku menaruh tempat perlindunganku. Mau kemana kita sekarang ini? Hanya di dalam Tuhan ada perlindungan yang sangat luar biasa. Perlindungan yang aman. Mazmur 91 itu, saudara. Ya, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah.
Kapan hari itu saudara, karena mungkin kita di lantai 2, hujan petir, saya nggak tidur sampai pagi. Disitulah saya mempersiapkan khotbah ini, Bapak Ibu. Jadi jam 1, duar gitu. Saya pikir itu atap udah kayak terbelah dua gitu. Akhirnya saya tidur nggak bisa, saya jangan juga ini. Saya tidak mau hilang sukacita saya gara-gara ini. Saya persiapkan saudara, berdoa jam 3 sampai jam 4. Jam 5 ibadah lagi kan, ibadah keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya apa saudara? Saksikanlah akan kebaikan Tuhan. Kalau kita merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, mari kita beritakan, mari kita saksikan kepada orang-orang. Ketika orang curhat sama kita, jangan kita bilang gini, iya sama gitu. Jangan, yes. Mari kita percaya bahwa dalam Tuhan itu ada solusi. Ya, hari gini ya, mau cari jodoh di mana ya? Iya, sama. Jangan, yes bilang, pasti ada Tuhan siapkan. Cuman dia ada di satu tempat yang Tuhan belum pertemukan. Ya, hari ini cari kerja susah. Iya ya, memang dunia berkata itu. Tapi saudara dalam Tuhan, Tuhan sudah siapkan bagi kita suatu lowongan di mana Tuhan sudah siapkan. Saya percaya jemaat ini tidak ada yang nganggur. Ada amin? Tuhan siapkan. Pasti saudara, yakin asal kita pilih dekat. Ya, aku tetap di dekatmu. Ya, saudara, itu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Saudara, ayat 23 tadi, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ya, ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan jika kita masih ada umur sampai saat ini, supaya dapat menceritakan kebaikan Tuhan. Ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya katakan satu jiwa pun akan saya komselkan. Dan waktu saya mulai melayani satu, saudara, itu yang indah. Walaupun murid kita satu, ya mungkin ada yang sedang Bapak Ibu ajak ngobrol, gak usah bilang murid, kayaknya saya guru aja dia. Enggak, mungkin ada 1-2 orang yang suka konseling sama kita. Karena ingat saudara, gak semua cocok dengan mungkin Bapak Gembala. Ya, bisa cocok ke saya dan sebaliknya. Bisa cocok ke Pak Wid atau Ibu Ning atau siapa gitu kan, atau ke Bu Yul. Bu Yul itu kan guru, mungkin lebih oh ya guru gitu. Mungkin cocok gitu kan gitu. Ya. Jadi saudara, mari kiranya kita tertanam di setiap komsel-komsel yang ada, ya. Komsel kaum bapak, saya yakin akan bangkit di 2025 ini. Kita berdoa komsel kaum ibu. Kalau pemuda, saudara, dampak dari kita ke Boyolali, mereka langsung tangkap pesan. Mereka sudah buat tanggal 4, 5, 6, pemuda akan retreat di Kopeng. Saudara, begitu luar biasanya. Padahal dulu dibilang kita mau fokus dulu ke pembangunan. Kita buat pasca yang dekat-dekat. Tahu saudara, itulah manusia. Segala sesuatu bisa berubah. Saudara, kita bisa mengarah mau pindah ini ke kampung Sipras kali ini ya. Ya, ini Sipras bergabung di sini setengah tahun. Kita sudah ke rumah dia. Nanti kita berdoa supaya nggak tahu apa yang Tuhan taruh juga beban itu di Karang Ampel itu saudara. Karang Gondang Ampel, tempatnya Sipras saudara. Ya. Dia bilang ini pos P-nya, ini pos PI-nya Philadelphia ini katanya. Padahal kita sudah serahkan waktu itu ke Madasana. Enggak, kami pos PI-nya Philadelphia Bekasi. Jadi kita harus siap ke sana. Berarti kita akan digilir nanti ke sana ini. Ya, tanggal 4, 5, 6 pemuda remaja mereka udah masuk itu, udah ada flare saya lihat kemarin. Wow, keren. Ternyata Bapak Ibu, dampak dari perjalanan kita yang penuh liku-liku itu saudara, di situ ketua pemuda tangkap. Ada amin?
Dampak dari perjalanan tadi, saudara. Ya. Dan satu hal yang kami syukurin, kami sudah jalanin semua terakhir di rumah Ariska. Sudah selesai, ibaratnya kalau kondangan, sudah selesai acara kita semua. Tinggal keluarga-keluarga kita lah yang tahu apa persoalannya gitu kan. Jadi itu sudah selesai, semua kita kunjungin. Kenapa enggak mobil itu rusak sebelum ke rumah Ariska? Akan mengganggu. Wauku sudah disiapkan di sana, ya kan, makanan kan kelamaan. Kalau 3 jam, derek bagaimana semua. Tuhan tahu, saudara. Semuanya Dia yang menuntun perjalanan kami, saudara. Puji Tuhan, itu yang bisa kami bagikan perjalanan kami ke Boyolali, dan kiranya firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, di tengah-tengah pergumulan seberat apapun, ada pengharapan. Nanti tambahnya baca Ayub 21 di rumah. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk firman-Mu ya Tuhan bagi kami. Dalam keterbatasan kami ada kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Kami rindu lebih lagi Tuhan mengenal Engkau Tuhan. Nyatakan terus diri-Mu bagi kami. Ini hati kami Tuhan. Ini pikiran kami Tuhan. Tawan kami Tuhan. Tawan roh kami Tuhan. Supaya kami mampu melewati hari-hari ini Tuhan, yang semakin hari semakin tidak menentu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami responi firman-Mu Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, menuntun kami, untuk kami boleh memahami, mengerti akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.